Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Agus Saputro dari kelas TI 17F1. Nomor NIM 3117104009. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan studio foto dan video. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi fotografi yang didukung dengan fasilitas memadai saat ini masih berpeluang sangat besar jika dijadikan sebuah usaha. Seperti contoh, usaha studio foto dan video. Usaha studio dan foto selain bisa membantu masyarakat terhadap kebutuhan fotografi, juga merupakan lahan usaha yang bisa menyerap beberapa tenaga kerja seperti kalangan mahasiswa. Melihat peluang pasar yang sangat besar serta menjanjikan, selain untuk memenuhi kebutuhan UTS mata kuliah Kapita Selekta, saya juga berniat dan berinisiatif untuk membuka usaha studi foto dan video sendiri. Next. Yang kedua ada rumusan dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka untuk itu dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada rumusan dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka untuk itu dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana menciptakan sebuah usaha dalam bidang fotografi yang mampu dijadikan sebagai ladang usaha yang bisa menyerap beberapa tenaga kerja. Karena besarnya permasalahan yang ada, maka dibuat batasan masalah yaitu membuat usaha studio foto dan video untuk menyerap beberapa tenaga kerja dan untuk memenuhi kebutuhan foto maupun video bagi masyarakat. Ketiga, ada tujuan usaha. Tujuan usaha yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ya, pastinya kita ketika membuat sebuah usaha, kita akan mendapatkan untung. Yang kedua itu ada mensinergikan antara fotografi dan desain grafis dengan teknologi komputer. Yang ketiga itu ada menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa. Next. Yang keempat, manfaat usaha. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam usaha studio dan percetakan foto. Yang kedua, memberikan kesempatan kerja bagi setiap orang yang sudah mempunyai keahlian di bidang fotografi dan desain grafis atau editing foto. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Usaha ini merupakan sebuah usaha studi foto yang diberi nama usaha studi foto dan video. Jenis produk serta jasa yang dihasilkan antara lain, yang pertama itu ada pas foto, yang kedua ada foto angkatan, selanjutnya ada paket foto wisuda, selanjutnya lagi ada paket foto keluarga, selanjutnya ada paket foto pernikahan, dan yang terakhir itu ada foto dokumentasi kegiatan seperti seminar, acara pertandingan olahraga, ulang tahun, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa membuat dokumentasi untuk format videonya. Lanjut. Pembahasan. Pertama ada planning. Program yang akan dilaksanakan dibagi atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan. Ya, pastinya dalam kita membangun usaha, kita pasti membutuhkan sebuah persiapan agar kedepannya usaha kita akan berjalan lancar. Nah, yang kedua itu ada penentuan lokasi atau tempat produksi. Penentuan lokasi dan tempat produksi sangat penting. Kita harus mencari tempat yang strategis agar usaha kita bisa laku keras. Nah, yang ketiga itu ada penentuan produsen. Yang keempat, ada persiapan serta pembelian peralatan. Yang kelima, ada inventarisasi toko. Dan yang terakhir ada renovasi tempat usaha studio foto. Nah, renovasi ini juga penting karena kita akan membuat sebuah studio foto yang bagus. Jadi, kita harus merenovasi tempat usaha kita agar sesuai ekspektasi kita, agar sesuai kebutuhan fotografi kita. Next. Pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang akan diterapkan adalah sebagai berikut. Diferensiasi. Mencoba menghadirkan suatu bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis yang sudah ada.
tetapi mempunyai prospek yang bagus, dan juga tidak hanya menjual desain yang kreatif, bagus, enak dilihat, tetapi juga desain yang menjual. Memilih tempat yang pas, strategis, yaitu di sekitaran lingkungan kampus, karena para mahasiswa masih sangat gemar berfoto-foto, jadi kita akan membuat sebuah studio foto di sekitar area kampus. Nah, selanjutnya ada strategi produk. Yang pertama, menyiapkan layanan antar jemput untuk pelanggan di dalam kota. Pastinya kita akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pelanggan kita, agar pelanggan kita selalu membeli produk atau memakai jasa kita dalam fotografi maupun videografi. Kedua, ada melayani pemesanan lewat telepon. 3, memberikan diskon produk. Nah, memberikan diskon produk ini akan sangat membantu dalam proses pemasaran, karena diskon itu akan selalu dicari oleh para konsumen. Nah, yang terakhir ada menyediakan konsultasi tentang desain maupun konsep foto. Jadi kita akan membuka konsultasi untuk desain dan konsep foto agar para pelanggan mempunyai opsi untuk desain dan konsep foto. Lanjut, ada kendala dalam pemasaran. Kendala yang dihadapi ketika dalam pemasaran yaitu banyaknya pesaing di sekitaran kita yang mempunyai usaha yang hampir mirip atau relevan dengan usaha kita. Seperti contoh, sablon, ada digital printing, desain grafis, advertising, cetak foto digital, dan analog. Next, cara mengatasi kendala. Ketika melihat hasil analisis yang yang keempat, cara mengatasi kendala. Ketika melihat hasil analisis yang telah dilakukan, permintaan di luar sana masih cukup besar dan kita juga masih memiliki peluang yang cukup besar juga. Meskipun di sekeliling kita sudah banyak pesaing besar dan pemain lama. Ada cara mengatasi kendala ini seperti contoh memberikan pelayanan percetakan tanpa minimum order serta tempat yang strategis. Selain melakukan cara di atas, cara selanjutnya lakukanlah sebuah promosi agar masyarakat atau konsumen tertarik. Promosi ini dilakukan dengan cara di media seperti contoh berikut ini. Yang pertama, mungkin memasang spanduk. Spanduk dipasang di depan tempat lokasi usaha dan juga dipasang di beberapa tempat strategis lainnya, seperti di pinggir jalan atau di depan kampus. Nah, yang kedua ada katalog. Membuat sebuah katalog yang berisi produk dengan ukuran A4 dengan memiliki desain yang menarik dan tentunya harus enak dipandang. 3, ada offline atau manusia. Maksud dari ini yaitu cara memberitahu dari teman ke teman, dari masyarakat ke masyarakat yang lain mengenai usaha yang akan dilakukan ini. Yang keempat ada endorse Instagram dan iklan Facebook. Kita bisa meminta bantuan endorse ke selebgram atau public figure yang mempunyai followers banyak. Kita juga bisa meminta bantuan dari teman kita yang mempunyai followers banyak juga. Nah, dan membuat iklan di Facebook, contohnya di grup-grup jual beli yang ada di kota kita maupun grup-grup lain. Next, kelima ada tahap evaluasi dan monitoring. Evaluasi yang pertama, evaluasi proses produksi. Yang kedua, evaluasi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, evaluasi penilaian produk dari beberapa konsumen. Yang keempat, perhitungan biaya keseluruhan proses. Yang keempat, perhitungan biaya keseluruhan proses produksi dan penetapan laba serta rugi. Nah, yang terakhir, perencanaan ke depan untuk kelanjutan usaha. Nah, yang keenam ada rancangan anggaran. Yang pertama mungkin kita akan membahas tentang anggaran, peralatan, dan investasi barang. Nah, seperti ini contohnya, kita membutuhkan alat dan inventarisasi barang. Yang pertama itu ada kamera DSLR Canon 70D. Jumlahnya ada 1, harganya 8.650.000. Nah, yang kedua itu ada lampu studio. Kita membutuhkan 2 lampu. Harganya 650.000 per 1 lampu.
Ketiga ada light stand, kita juga membutuhkan 2 karena untuk memasang lampu studionya. Harganya 350.000 per light stand. Keempat ada softbox, kita butuh 2. Harga satuannya 1.200.000. Yang kelima ada umbrella light. Yang keenam ada trigger, yang kita butuhkan ada 2 buah. Yang ketujuh ada layar pas foto, kita juga membutuhkan 2 layar pas foto. Terus ke-8 ada wallpaper background foto. Selanjutnya ada komputer. Pasti kita sangat membutuhkan komputer untuk mengedit. Nah, yang terakhir ada memory card atau bisa juga hard disk. Total dari keseluruhan anggaran peralatan dan investasi barang ada 17.600.000. Nah, ini keseluruhan ntar akan ditambahkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Oke, kita langsung saja ke anggaran yang kedua, peralatan pendukung. Nah, nama peralatan etalase kita membutuhkan 2, satuannya 960.000 dan totalnya 1.920.000. Yang kedua ada meja komputer, kita membutuhkan 1, harganya 250.000. Oh, ini maaf, jumlahnya salah ketik ya. Yang ketiga ada lemari studio, kita membutuhkan 1, harganya 1.500.000. Ini juga salah, maaf. Dan kita menyewa tempat usaha yaitu sebuah ruko dengan per tahunnya itu 7 juta. Jadi total keseluruhan ada 10.520.000. Nah, selanjutnya ada kegiatan pendukung. Nah, anggaran kegiatan pendukung ini juga perlu dipertimbangkan dan perlu diperhitungkan maksudnya. Nah, nama kegiatannya adalah biaya pengiriman barang. Ini pengirimannya tingkat batas, satuannya 250.000. Ada biaya promosi, ada penggandaan proposal, ada dokumentasi, ada penggandaan laporan kemajuan, ada penggandaan laporan akhir, transportasi, komunikasi. Totalnya ada 980.000. Nah, yang terakhir itu ada rekapitulasi dana. Nah, di sini kita akan menjumlahkan keseluruhan anggaran tadi. Yang pertama ada alat dan bahan, jumlahnya ada 17.600.000. Yang kedua ada peralatan pendukung, jumlahnya ada 10.520.000. Dan yang ketiga kegiatan pendukung 980.000. Nah, total dari biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah usaha studio foto dan video berjumlah 39.100.000. Nah, biaya yang cukup besar bukan? Nah, yang terakhir penutup kesimpulannya, besar harapan saya dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan foto maupun video untuk berbagai kepentingan seperti dokumentasi, pernikahan, ulang tahun, foto produk, dan lain-lain. Dan juga dapat membuka lapangan kerja bagi mahasiswa yang mempunyai keahlian di bidang fotografi, videografi, dan desain grafis. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.